terkasih dalam Yesus Kristus, bulan Februari 2021, Go Kitab Suci Lingkungan atau kita sebut dengan Gokil akan mengangkat kisah mengenai Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta yang dapat kita baca dalam Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Marilah kita mendalami bacaan Injil tersebut. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Latar belakang bacaan Injil Markus tersebut sebagian besar ditujukan pada jemaat yang terdiri dari orang-orang bukan Yahudi. Ditulis sekitar tahun 70 di saat jemaat di Roma sedang mengalami penganiayaan. Orang beriman tidak hidup dalam ketenangan, namun harus berjuang mengatasi banyak tantangan. Sejarah gereja mengisahkan pada sekitar masa itu saat Kaisar Nero berkuasa, Petrus dan Paulus mati sebagai martir. Kita akan masuk ke dalam ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Penyakit kusta dianggap sebagai penyakit kulit yang menular. Penyakit ini menyebabkan manusia menjadi najis. Dan siapapun yang menyentuhnya menjadi najis pula, yang berarti penyandangnya harus dikucilkan dari masyarakat. Selain itu, penyakit ini dipandang pula sebagai hukuman Allah. Ada di dalam kitab Ulangan bab 28 ayat 27 dan 35. Jadi, orang tersebut bukan hanya sakit secara fisik, namun ia pun sakit secara relasi dengan masyarakat. Kita akan lanjutkan ayat tersebut. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ada tindakan yang dilakukan oleh orang yang sakit kusta ini, yaitu ia datang kepada Yesus, berlutut di hadapannya, memohon bantuannya dan berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Tindakan ini merupakan tindakan yang menyatakan bahwa ia percaya kepada Yesus yang adalah Allah yang berkuasa memberikan kesembuhan. Dapat kita baca di dalam Markus 1 ayat 29 sampai dengan 31. Dan Allah yang berkuasa untuk melepaskan orang dari roh jahat, yang dapat kita baca di dalam Markus 1 ayat 23 sampai dengan 28. Kepercayaan dari informasi yang ia dapatkan lewat kisah orang lain. Di ayat 41 ditampilkan pribadi dan tindakan Yesus. Hatinya tergerak oleh belas kasihan, mengulurkan tangannya, menjamah dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ketika Yesus menyentuh, Yesus dapat saja tertular dan ia membuat dirinya tidak tahir. Namun ternyata Yesus hendak memberitakan bahwa kerajaan Allah
hadir pada orang yang tersingkir, yakni orang kusta tersebut. Allah berkuasa atas segala penyakit dan hadir dalam diri Yesus. Allah tidak membeda-bedakan orang, dan dengan perkataannya yang berkuasa, Ia membuat orang kusta tersebut menjadi tahir. Di ayat 42 dikatakan, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Ada mujizat kesembuhan terjadi. Penyakitnya bukan hanya lenyap secara fisik, tetapi ia pun menjadi tahir. Yang tadinya najis dan dianggap sebagai hukuman atas dosa dalam hukum Taurat dipulihkan oleh Yesus sendiri. Lalu kita akan masuk ke dalam ayat 43 sampai dengan 44. Ada suatu peringatan yang diberikan oleh Yesus kepada orang kusta yang telah sembuh tersebut untuk tidak memberitahukan kepada siapapun, pergi dan memperlihatkan diri kepada imam, mempersembahkan persembahan bukti pentahiran. Dan hal ini sesuai dengan kitab Imamat 14 ayat 1 sampai dengan 32. Hal ini dimaksudkan agar orang kusta yang telah sembuh itu diperiksa oleh imam dan dinyatakan telah sembuh, sehingga ia layak diterima kembali di masyarakat. Lalu di dalam ayat 45 ternyata perintah Yesus tidak dilakukan. Orang yang telah sembuh dari penyakit kusta tersebut memberitakan mujizat kesembuhannya dan menyebarkannya kemana-mana. Dalam satu sisi, orang yang mengalami kesembuhan mengalami sukacita yang besar, karena sebelumnya ia menderita baik secara fisik maupun secara relasi dalam masyarakat, sehingga spontan ia mewartakan kabar Injil yang adalah kabar baik mengenai Yesus Kristus. Namun dalam sisi yang lain, tindakan yang dilakukan merupakan ketidaktaatan atas perintah Yesus, yang berakibat Yesus tidak dapat terang-terangan masuk ke dalam kota dan akhirnya tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi untuk menghindari orang banyak, walaupun tetap banyak orang yang datang dari segala penjuru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama untuk berefleksi. Pertama, dalam pergumulan hidup saat ini, apakah saya sudah melakukan tindakan untuk datang, berlutut, memohon, dan berserah kepada Yesus seperti yang dilakukan oleh orang kusta? Kedua, apakah saya sesuai dengan teladan yang diberikan Yesus ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan saya dengan memberikan uluran tangan saya, memberikan waktu, bahkan bertindak membantu baik lewat doa, material maupun non-material, bahkan memberikan peneguhan iman dengan sabda Allah yang hidup. Ketiga, apakah saya cukup taat kepada perintah-perintah Yesus, ataukah saya sering bertindak dengan cara dan pikiran saya sendiri? Dan yang terakhir, yang keempat, apa yang harus saya lakukan agar saya dapat mewartakan kabar sukacita Kristus kepada sekeliling saya? Demikianlah renungan Gokil Februari 2021. Tuhan Yesus memberkati.